Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Lab Pemrograman ITN Malang. Kali ini kita akan mempelajari fungsi yang ada pada C++. Oke, apa sih itu fungsi? Fungsi merupakan statement yang dikelompokkan menjadi satu bagian kode atau blok program untuk menyelesaikan tugas spesifik tertentu. Nah, jadi kita intinya ingin membuat sebuah fungsi lain selain fungsi integer main. Nah, saya punya contoh di sini. Ini integer main merupakan salah satu contoh fungsi ya. Nah, jadi kita akan bikin fungsi lain mau itu di luar fungsi integer main. Oke, kemudian ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi non void dan void. Untuk video kali ini kita akan belajar fungsi non void terlebih dahulu ya. Jadi fungsi non void itu adalah fungsi dengan nilai balik atau fungsi dengan return value ketika fungsi dipanggil. Nah, fungsi void adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau fungsi yang tidak menghasilkan nilai balik ketika fungsi dipanggil. Nah, kemudian ada ciri fungsi non-void. Yang pertama ada keyword return, kedua ada tipe data yang mengawali fungsi, ketiga tidak ada keyword void, keempat memiliki nilai kembalian. Nah, artinya memiliki nilai kembalian ini adanya keyword return ya. Nah, di sini ada bentuk umum untuk fungsi non-void. Pertama ada tipe data kembalian, kemudian ada nama fungsi, kemudian ada parameter. Nah, kemudian masuk ke dalam badan fungsi. Nah, di badan fungsi ini adalah kita masukkan statement yang ingin kita masukkan. Kemudian ada keyword return yang nantinya kita kembalikan nilainya. Langsung saja kita kasih contoh ya. Ini merupakan contoh sederhana saja. Jadi integer main ini merupakan fungsi juga ya. Integer main merupakan fungsi non void. Kenapa? Karena pertama integer merupakan tipe data, memiliki tipe data kembalian. Kemudian nama fungsinya main. Main ini artinya fungsi yang dijalankan pertama kali. Kemudian ada parameter, tapi kita tidak pakai parameter di fungsi main ya. Oke, kita isi semisal perhitungan sederhana saja seperti ini. Misal sama dengan 2, B sama dengan 3, X sama dengan A kali B. Nah, untuk manggilnya kita gimana caranya? Cout X. Kita coba jalanin ya. Oh, lupa. Apa tipe datanya? Ya, 6 ya hasilnya. Nah, untuk mempermudah sebuah program, semisal nih kita ingin menggunakan fungsi nih. Jadi fungsi itu gunanya untuk mempermudah kita dalam membuat program. Misal saya punya fungsi integer hitung. Ini saya komen dulu. Hitung A sama dengan 2, integer B sama dengan 3. Return. Nah, bentar, integer X sama dengan A kali B. Nah, di sini kita kasih nilai kembalinya adalah X. Di main kita panggil fungsi hitung. Coba kita jalanin dulu ya. Turn X
return, oh ini salah. Oke, bisa ya, hasilnya juga 6. Gimana sih cara kerjanya fungsi ini? Nah, pertama, jadi ini kan kita pakai pemrograman C++. C++ itu pemrograman prosedural. Jadi, kita bacanya dari atas sekali, turun sampai ke bawah. Nah, tapi yang pertama kali dijalankan yaitu fungsi main ini. Pertama, kita jalankan fungsi main. Fungsi main, dia ingin mengeluarkan fungsi hitung. Nah, fungsi hitung ini ada di atas sini. Dia panggil fungsi hitung, kemudian baca ini. Membaca integer A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan X adalah A kali B. Dikembalikan, nilai kembalinya adalah X. X adalah 6. Nilai X, 6 ini dikembalikan ke sini. Ke hitung ini. Jadi nilainya yang ditampilkan nanti adalah 6. Ini adalah contoh fungsi dengan tanpa parameter ya, karena kita tidak pakai parameter. Kemudian kita coba contoh pakai parameter. A, B. Coba seperti ini ya. Sebentar. Masukkan nilai A. Masukkan nilai B. Jadi di sini kita punya parameter. Jadi parameter ini variabel yang harus dimasukkan nanti di nilai fungsinya ini ya, di dalam badan fungsinya ini. Kita coba dulu bisa nggak programnya. Nggak bisa ya? Oh berarti ini salah. Ini seharusnya seperti ini aja. Oke. Di sini kita perlu A sama B. Oh, bisa gini aja. A 2 3. Nah, ketika kita punya fungsi dengan parameter, artinya kita harus masukkan nilai parameternya. Variabel yang harus dimasukkan di parameter ini ya. Nah, kita punya A sama B. Jadi kita masukkan A, B. Publik integer hitung, integer A, integer B. Integer A ini dari sini, B ini dari sini ya. Kita coba dulu, bisa jalannya tidak. Nggak bisa ya. Nah, jadi sini ada fungsi dengan parameter. Sebentar, biar lebih mudah. Ini kita ganti aja, biar nggak keliru yang mana A, B yang fungsi, yang mana A, B yang ini ya. X. Y, ini Z. Oke. Ini X. Nah, jadi sini pertama kita jalanin fungsi main. Kita punya dua variabel X sama Y dengan tipe integer, masing-masing punya nilai 2 dan 3. Kemudian kita panggil fungsi hitung X, Y. Fungsi hitung ini isinya apa? Nah, ini kita panggil fungsi hitung dengan ada harus menginputkan parameter A bertipe, yang pertama bertipe integer, yang kedua juga bertipe integer. Kita punya di sini variabel bertipe integer
integer. Kemudian X sama Y kita isi 2 dan 3. Jadi di sini integer A berarti sudah nilainya 2 dan integer B nilainya 3. Kemudian kita hitung integer Z sama dengan A kali B. A kali B sama dengan 2 kali 3. Kemudian nilainya dikembalikan. Return Z dikembalikan. Jadi yang ditampilkan adalah perhitungan dari A kali B. Yang muncul adalah 6. Seperti itu ya. Sangat gampang sekali. Sedikit tambahan aja. Semisal kita sering jumpai fungsi ini di matematika. Kita punya misal fungsi X sama dengan 2X plus 1 misal. Kalau misal kita isi X ini adalah 2, jadi 2 dikali 2 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1, 5 ya. Kayak gitu sih. Gampangnya seperti ini fungsi ya. Ya, maksudnya di sini adalah kayak parameternya gitu. Nah, jadi sekali lagi fungsi itu gunanya buat mempermudah kita dalam menuliskan program. Nanti bakalan ngerasain kalau udah jauh ya. Kalau programnya udah lebih rumit. Kalau sekarang kan nggak ngerasa ya. Dan fungsi itu juga bisa dipanggil berkali-kali ya. Misal aku pakai cout ini, aku keluarin lagi. Nah ya itu dia 66 keluar 2 kali fungsinya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet keluarin ini perulangan ini yaitu perhitungan ini nggak usah ditulis berkali-kali, cuma kita panggil fungsinya aja yang berkali-kali gitu. Atau mungkin juga bisa digabung dengan perulangan, bisa juga sih. Misalnya kita pakai perulangan for plus kayak gini. Nah, gini keluar ya hasilnya, fungsinya keluar sebanyak berapa kali nih? 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kali ya. Sebanyak 6 ya, fungsi itu bisa diulang berkali-kali, bisa dipanggil berkali-kali. Jadi fungsinya buat mempermudah program kita. Mungkin sampai sini aja dulu. Untuk selanjutnya silakan kerjakan latihannya di modul. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.